Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cakson. Teman, sore ini sekarang saya lagi ada di Lava Hills, Bromo ya. Bromo arah Probolinggo, masuk dari Tongas. Tapi tadi nggak dari Tongas sih, dari Probolinggo Barat. Nah, bla bla bla. Intinya, teman-teman, sekarang ini saya lagi ada di Bromo dan ada juga ngejokin drone ya. Nah, info terbaru bahwasanya yang sudah saya bahas kemarin, bahwasanya masuk Taman Nasional itu sudah berbayar 2 juta rupiah ya, untuk retribusi di Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan lain-lain. Oke, jadi sebenarnya saya nggak ngurusin 2 jutanya itu sih, karena udah dibayar sama panitia acara outing di sini. Bayarnya itu ya udah koordinasi sama tiketing dan lain-lain, jadi pembayarannya ada di tiketing, teman. Jadi ya job kali ini memang sudah bayar 2 juta untuk ke Bromo, yang seharusnya wah terlalu mahal sih, bagi saya terlalu mahal. Untuk orang-orang meliput ke Bromo tuh 2 juta doang cuma buat retribusi itu mahal banget, teman. Apalagi sekarang ya, itu harga tiket Bromo juga naik, teman. Aduh. Oke, ini mungkin hari ini agak sedikit santai, sore jam 6 nanti ada kegiatan. Saya di sini nyuting ya, teman ya, nyuting, jadi saya nggak jalan-jalan bebas. So mungkin nanti isi kegiatan di video ini ya agak sedikit terputus-putus karena memang saya nyuting, tapi saya ingin menginformasikan seperti apa sih Bromo di saat udah bayar 2 juta, apakah tambah sepi atau gimana. Ya, kita lihat aja sambil lalu besok ini nanti kita 1:30 ke lautan pasirnya. Sementara ini kita masih meliput, saya masih cari kamar teman, istirahat ya. Jadi kita udah bayar, tapi bukan saya yang bayar, lamarkan bukan saya yang ngurus. Yang ngurus tuh nanti kalian ke tiketing, nanti ada drone. Ya udah, retribusinya bayar situ aja sih. Sudah, ketemu nanti teman ya. Oke guys, sudah jam 01.52 atau jam 2 dini hari. Ini saatnya kita mau naik ke Bromo ya. Itu jeep udah kumpul di sana. Yuk. Ini tadi cuma tidur sekitar setengah jaman karena cangkruan nih. Semalam kita habis nyuting di sana, teman. Yuk, langsung kita prepare untuk naik ke jeepnya. Pos pemeriksaan tiket masuk. Kita cek berapa yang DPL ya di Panjakan. Tinggiannya 2.772 DPL. Penantang mabut. Ada. Pesan es jahe. Ya apa es jahe? Jahe nggak terlalu. Isinya oke lah, dan lagi nggak berangin. Kalau berangin, ampun dah kalau berangin. Ini syukurnya kita nggak terlalu berangin. Cuman kemungkinan dapat sunrise nih 40% sepertinya. 40%. Ini suasana di toko-toko, warung-warung sebelum nanjak ke penanjakan Pasono, teman. Sekarang jam 03.42. Yang mau angkat-angkat enak nih. Lumayan dingin sih. Oke, jadi ada musola di sini, ada tempat duduknya juga, teman. Jadi buat yang mau sholat, oke, ambil wudhu. Oke, teman, ini ngambil wudhu ya. Untuk airnya sih cukup segini ya, tidak gitu deras karena memang nampung. So kalian harus ngirit-ngirit, jangan boros air. Oke, sholat subuh bentar. Sekarang jam 4.09. Sunrise masih belum muncul bibitnya. Ini kita lagi hoki banget guys, musim hujan dapat sunrise ya. Tapi karena GoPro kurang dapet untuk deep colornya sama ketajamannya, jadi nanti saya tampilkan foto. Dapat banget. Luar biasa. Ini ternyata rame guys. Tapi dari rombongan kita aja udah sekitar 60 orangan lebih ya. Jadi dari kita udah rame banget. Tapi ini kan areanya kan sempit, jadi kelihatan rame. Nanti kita lihat di lautan pasirnya, apakah Bromo tetap rame di kondisi tiket yang naik drastis, teman. Tadi kabutnya luar biasa. Wow, sampai sekarang masih luar biasa kabutnya, teman. Tuh bisa dilihat ya. Aduh. Ini Bromonya lagi kabut banget, teman. Itu lautan kabut ya, bukan lautan pasir. Luar biasa. Sekarang jam 5:30, saatnya kita cabut turun ke bawah untuk ke pasir-pasiran. Ini saya udah kayak Rambo, teman ya. Bawa drone
gimbal ada di sini, gimbalnya. Terus tas kamera, drone ada di sini. Wow. Oke. Kita on the way ke mana ini? Lautan pasir. Meskipun lagi berkabut. Ini banyak bule-bule teman-teman. Rame banget. Nah, kalau jam segini guys, ini jam 6 ya. Itu biasanya di Penanjakan atau di Seruni Point atau di Bukit Tingkong tuh udah mulai pada sepi ya. Udah pada turun ke lautan pasir semua orang-orang. Nah, ini kita mau ke lautan pasir teman-teman. Suasananya syahdu banget ya. Seperti kayak di Kuta sih. Dalam artian maksudnya gini, ada toko-toko warung-warungnya tuh seperti kayak memang bullyable banget. Justru sekarang aku malah yang agak kedinginan ini. Sekarang jam 6, udah matahari terbit. Tadi malah jam subuh tuh nggak gitu kedinginan ya. Ya kayak standar aja, ini malah, ini bulu kuduk berdiri. Oke, kita nerbangin drone guys. Bayar 2 juta. Oke, kita foto dulu. Mesti mundur sampean ya. Iya. Usahakan semuanya mukanya terlihat. Jangan ada yang di belakang. Di sebelah kiri sini masih ada yang kosong. Simulasi. Ada orang reservasi perfotoan di tengah. Ya. Kalau pengen sak kelihatan sak jipe, wis jelas gak ketok wong Ya makanya. Ayo sampean saya ngasih koreo ke Mbak Fitri. Mbak, Agak kurang. nah ini kan dari kita udah bayar 2 juta, tapi sejauh ini sampai ini mau take drone terakhir teman ya, tidak ada pemeriksaan. Dalam artian di loket ya mungkin udah bayar dan tadi tidak ditanyakan ya ketika di loket masuk. Itu apakah kamu bawa drone atau gimana itu nggak ditanyakan. Dan saya terbangin ini juga nggak ada pertanyaan juga sih, nggak ada yang nyamperin juga, nggak ada yang gimana. Tapi ya kita udah kuat dalam artian udah bayar ya. Tapi nggak ada yang menanyakan, nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang berasia teman ya. Aneh sih. Dan tadi di Penanjakan itu ada beberapa orang termasuk bule juga ya. Itu nerbangin drone. Saya nggak tahu apa mereka udah bayar 2 juta atau gimana. Saya kurang paham juga. Dan nggak ada yang nyamperin. So ini masih pertanyaan ya. Mungkin teman-teman bingung. Apakah ngedronein di sini beneran bayar ya? Ini kita udah bayar ya. Tapi nggak ada yang nyamperin. Ya semoga aja terus gak ada yang nyamperin sih dan sampai peraturannya, kepresnya dicabut teman ya. Ini suasana di sini hari Senin, weekday, harga tiket naik dan ada 2 jutaan ya untuk retribusi buat ngedronein. Saya rasa masih agak sedikit normal, nggak serame dulu ketika masih harga tiketnya belum naik ya. Hitungannya Senin ini sih masih oke. Ya. Ini masih kayak wisatable banget dalam artian jumlah pengunjungnya nggak over. Ya seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan apakah bayar 2 juta, ya kita bayar untuk main aman. Karena saya baru pertama kali juga pas gak ada Kepres 30 Oktober 2024 itu. Ya biar, karena ini rombongan, saya bawa rombongan banyak ya. Ada sekitar 60 orang dan 15 jeep. Tentunya mereka butuh didronein dan daripada nanti ada kena apa, ya udah kita bayar ya. Ternyata gak ada yang ini. Gak ada yang menanyakan, gak ada yang nyamperin. Saya nerbangin drone tadi banyak tik-tik. Cuma saya gak bisa bocorin footage di sini karena punyanya klien sih. Ya tadi balik lagi ada yang nerbangin drone, bule sih mungkin bule karena nggak tahu juga kali ya. Nggak ada yang nyamperin sih. Tapi bule tadi cuma bentar di Penanggungan, di Penanjakan. So saya nggak bisa jawab ya. Mungkin kalau di Labuan Bajo jelas, kalau di Ijen jelas ya teman-teman ya. Karena tempatnya untuk masuk ke Pulau Padar rinciannya itu kan 1 pintu. Ini Bromo kan luas banget ya. Kalau di Komodo, Labuan Bajo ya ada yang nyamperin teman. Ada yang nanyain, lu udah punya surat izinnya nggak buat nerbangin drone di sini? Bayar 1 juta. Kalau di Ijen, Kawah Ijen berapa ya? Waktu itu 500, sekarang mungkin udah naik lagi ya. Yaudah saya mau cari toilet, teman-teman. Kebelet nguyuh. Terus masuk lagi. Nah. Sengaja ya. Ini kurang. Yang ini kurang rapat. Yang mana yang sebelah tuh? kanan. Sebelah sana. Kurang rapat ekornya. 2, senyum, senyum. 2, 3.
sekarang bisa kembali ke bis lagi. Kembali ke jeep masing-masing. Kita kembali ke Lava Hills. Sekarang ya. Lamaan banget. Ranu pane. Masuk. Udah. Ini ada yang udah jalan ya. Kena kapal taksi penuh. Sampai ke apa lah mas jalannya kan? Pasti kenapa? Jalan balik ke nggak kesasar. Oke guys, ini saya sudah balik ke hotel di Lava Hills dan ini juga udah mau balik pulang turun ya. Dan ini pas adan duhur teman ya. Ya sekaligus saya mau buat penutup ya teman ya. Ya bahwasannya Bromo terbaru ya setelah harga tiket naik dan ada tarif 2 juta untuk drone ya. Saya rasa penurunan cuma dikit banget ya. Tapi agak susah dinilai karena hari Senin sekarang memang selayaknya Bromo itu sepi hari Senin ya. Sebenarnya tadi sih sepi ya. Cenderung standar aja sebenarnya sih. Ya yang kayak kalian lihat aja teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa memberikan gambaran buat yang mau ke Bromo silakan. Oke teman, ini saya udah balik sampai di rumah ya. Jadi saya mau bikin kesimpulan perihal bayar di Bromo 2 juta itu bayar atau enggak. Nah ini kebetulan kan saya kan ada kerjaan ngedronin ya di Bromo, ikut klien. Dan saya sebelum berangkat sudah bilang ke klien bahwasanya ini di Bromo sekarang per 30 Oktober sudah ada kepres akan ada bayar 2 juta. Nah berhubung besok tuh pesertanya banyak banget ya dari klien saya, ada sekitar 15 jeep dan sekitar 60 orang kurang lebih. Daripada nanti ribet, saya tawarkan di awal, kalau misalkan nanti ternyata bayar 2 juta gimana? Apakah tetap lanjut? Lanjut aja mas, gak apa-apa mas. Daripada nanti ini ada atasan gak dapat drone, ya udah oke, berarti udah dibayar. Terus kemudian saya menawarkan diri, apakah saya yang mau ngurus? Udah nanti gampang, dari tiketing aja nanti yang ngurus, ya udah berarti. Nah bayarnya mereka langsung ketika bayar tiketing. Nah mungkin ada pertanyaan nih dari penonton nih, Cak cara bayar gimana? Nah ini saya kemarin lupa, saya udah nyampe rumah ini saya nggak minta bukti kwitansinya. Tapi mereka bilang ketika udah pesen tiketing ya, jadi udah sekalian. Dan cuma bilang aja kita akan bawa drone, ya udah. Jadi semua pembayaran dan kwitansinya ada di klien saya. Dan saya lupa ketika mau pulang tuh kan kita ada 2 bis besar, ada 1 high ace ya. Jadi pas udah nyampe di hotel di Bromonya, ya mereka udah pada mencar-mencar ketika udah hari terakhir. Dan ketika saya mau minta ya udah pulang, ya udah. Maksudnya saya mau minta tuh buat bukti aja, biar teman-teman nanti biar tahu seperti apa kwitansinya. Nah tapi ada tapinya di teman ya. Jadi kemarin itu full ya, mulai dari sunrise atau sebelum sunrise sampai ke saya balik naik dari atas Bromonya itu gak ada pemeriksaan drone sama sekali. Dan saya melihat beberapa bule nerbangin aja, turun-turun aja. Dan ada beberapa di lautan pasir saya lihat kalau nggak salah 1 loh guys, saya itu nerbangin habis itu turun sebentar. Jadi gak ada yang nyamperin. Dan untuk kita, untuk rombongan saya tuh nerbanginnya ya udah banyak banget sampai habis 3 baterai. Ya bayangin 3 baterai berapa kali take off tuh. Dan gak ada yang nyamperin. Jadi ya mungkin kesimpulannya apakah harus bayar? Saya rasa nggak tahu. Kalau kalian bawa klien ya lebih baik kalian bayar aja. Tapi daripada nyampe sana gak bisa terbang, klien kalian kecewa ya jangan sampai ya. Apakah gak usah bayar Cak? Kalau jalan-jalan pribadi sih saya nggak mengajarkan yang nggak bener ya, cuman ya terserah. Kalau kalian ada duit lebih silahkan kalian bayar. Kalau nggak ada duit lebih, kalau ketahuan udah hapus aja filenya, udah fair-fairan gitu aja, hapus aja filenya. Ya itu aja dari saya teman ya. Jadi di Bromo kemarin untuk klien saya tetap bayar 2 juta, tapi tidak ada pemeriksaan sama sekali. Dan semoga kepres ini, peraturan ini untuk menerbangkan drone di Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan lain-lain semoga segera dicabut ya. Wong ini kita drone sendiri gitu kan ya, di wisata kita bayar sendiri, dan tujuannya untuk mempromosikan wisata tersebut. Kalau wisata tersebut rame ya yang diuntungkan juga warga lokal dan sekitar, dan juga ada PAD pemasukan untuk daerah tersebut. Nah kecuali untuk wisata yang memang ada
suakanya seperti ada burung elang di daerah tersebut atau memang ada satwa yang sekiranya terganggu ya kayak seperti naik gunung, ya udah memang dilarang aja ke apa. Tapi kalau wisata alam soalnya pukul rata 2 juta mah itu kan kampret ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Semoga video ini membantu dan mencerahkan. Terima kasih buat yang nonton. Itu aja kesimpulannya. Silahkan kalian simpulkan sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Ya semoga sekarang cabut ya KPRS ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.